Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Salsabila dari kelas FM19B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal nutrisi dan nutraceutical mengenai penyakit kanker. Judul jurnal yang akan dipresentasikan kali ini adalah Piper Betel Leaf, A Reservoir of Potential Xenohermetic Nutraceutical with Cancer Fighting Properties, atau daun sirih Piper betel, sumber potensi nutraceutical xenohermetic dengan sifat melawan kanker, yang disusun oleh Susma R. Gundala dan Ritu Aneja. Abstrak dari jurnal ini adalah tanaman mengandung keragaman senyawa bioaktif yang jauh lebih besar daripada kimia buatan manusia manapun. Daun sirih merupakan sumber senyawa fenolik yang luar biasa dengan antiproliferatif, sifat antimutagenik, antibakteri, dan antioksidan. Banyak dikonsumsi di negara-negara Asia Selatan. Daunnya mengandung banyak biofenolik seperti hidroksikafikol, eugenol, kafibetol, dan piperol. Dari data yang meyakinkan bahwa daun sirih memiliki potensi kemoterapi dan kemopreventif yang luar biasa terhadap berbagai jenis kanker. Konstituen daun memodulasi susunan luas molekul pensinyalan seperti faktor transkripsi serta spesies oksigen reaktif atau ROS untuk mengontrol banyak simpul dari berbagai proliferasi seluler dan jalur yang mematikan. Di sini kami memberikan perspektif keseluruhan tentang manfaat dari fitokimia fenolik dalam daun sirih untuk melawan kanker dan tinjauan komprehensif tentang mekanisme yang responsif terhadap kaskade pensinyalan yang dimediasi oleh ROS dan digerakkan oleh fenolik bioaktif untuk memberikan keuntungan kemoterapi dan kemopreventif. Menariknya, respon yang dipicu ROS ini bersifat kontekstual dan dapat menimbulkan respon antioksidan xenohermetic protektif terhadap sel-sel preligna untuk membentuk efek kadar ROS yang meningkat secara konstitutif dalam sel kanker untuk memberikan keseimbangan yang mendukung induksi apoptosis selektif pada kanker sel, sementara yang normal. Sebagai kesimpulan, ulasan ini memberikan pembaruan tentang bagaimana level ROS yang berbeda ada pada sel normal versus sel kanker, dan bagaimana level ini dapat secara strategis dimodulasi dan dieksploitasi untuk keuntungan terapeutik. Kami menekankan potensi yang belum dimanfaatkan dari daun sirih untuk manajemen kemopreventif dan kemoterapi kanker. Manusia telah mengandalkan tumbuhan sebagai sumber obat selama ribuan tahun. Tidak heran, alam telah menjadi sumber ramuan multikomponen dan senyawa tunggal yang tiada taranya, mulai dari fenolik sederhana hingga alkaloid kompleks yang telah dikembangkan selama ribuan tahun untuk memodulasi berbagai seluler mekanisme untuk keuntungan terapeutik. Kanker merupakan penyakit berbahaya yang sejak awal kemunculannya menjadi penyebab kematian yang sangat meningkat di seluruh dunia. Upaya penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi obat kanker tidak banyak berhasil. Sebagian besar komposisi farmasi dari berbagai senyawa yang dimurnikan dan formula kemopreventif dari kemoterapi mentah saat ini berasal dari persediaan kimia tanaman yang tidak ada habisnya. Tanaman sirih terutama daunnya banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional seperti sembelit, gatal-gatal, rematik, lecet, dan lain-lain. Akar daun sirih berfungsi sebagai bakterisida. Secara keseluruhan, daun sirih berkhasiat untuk obat anti jamur, antimikroba, penyembuhan luka, antioksidan, antimutagenik, dan aktivitas kemopreventif. Dalam jurnal ini merangkum berbagai khasiat daun sirih dalam melawan kanker dan konstituen fitokimia di dalamnya, serta fitokimia fenolik yang memicu adanya pensinyalan ROS atau reaktif oksigen spesies yang mendasari manfaat kemopreventatif yang dihasilkan oleh respon xenohermetic potensial dalam memperkuat sistem pertahanan antioksidan dalam sel prakanker dan yang mendasari kemanjuran kemoterapi karena apoptosis oleh kandungan seluler ROS. Metode yang dilakukan dalam jurnal ini ialah pengumpulan sumber review artikel yang terdiri dari sumber data primer beberapa jurnal. Hasil yang didapatkan dari jurnal ini ialah nutraceutical daun sirih menargetkan beberapa peristiwa seluler dan memainkan peran penting dalam menghambat pertumbuhan peradangan tumor
dengan menurunkan kadar siklooksigenase COX-1 dan COX-2 dan peristiwa pemicu stres seperti peroksidasi lipid. Selanjutnya mereka mengaktifkan enzim detoksifikasi dan upregulate ekspresi ABCA1 atau ATP binding cassette transporter dan reseptor liver X, sementara menghambat oksidasi LDL, meningkatkan radikal bebas, dan menginduksi apoptosis yang ditandai dengan peningkatan level caspase 3 dan level PARP yang dibelah. Konstituen daun sirih membunuh sel kanker dengan menginduksi kerusakan DNA oksidatif yang menunjukkan peran peroksidan mereka. PARP merupakan poly-ADP polymerase. Pembahasan yang didapatkan dari jurnal tersebut adalah senyawa fitokimia sirih lainnya termasuk APC 2-hidroksikafikol, 4-hidroksikatekol, B-karyoptilen methyl-eugenol, karoten, pati, diastases, dan minyak esensial yang mengandung hidroksikafikol. Hidroksikafikol merupakan fenolik yang secara kuantitatif terdapat sekitar 26% dalam daun sirih dan telah terbukti memberikan aktivitas antiproliferatif pada kanker prostat. Hidroksikafikol juga telah terbukti menghambat perkembangan siklus kanker dan sel karsinoma KB oral. Beberapa laporan menunjukkan hidroksikafikol sebagai agen antimutagenik serta inhibitor efektif COX, pensinyalan kalsium trombosit, dan produksi tromboksan B2. Studi lain menunjukkan bahwa hidroksikafikol juga dikenal sebagai APC, memiliki aktivitas anti-ulcerogenik dan telah terbukti mengurangi ulcerasi lambung yang diinduksi indotetasin yang menyebabkan kanker lambung. Selain sifat sitotoksik dan antimutagenik, konstituen bioaktif sirih telah dipelajari untuk sifat oksidatifnya. Misalnya konsentrasi hidroksikafikol yang tinggi memicu perilaku peroksidan seperti yang ditunjukkan oleh induksi kerusakan oksidatif pada sel kanker hati. Kemudian kehadiran flavonoid, polifenol, terpenoid, dan alkaloid dalam daun sirih membuatnya menjadi penyerapan yang luar biasa serta sumber ROS sehingga memberikan sifat antioksidan serta peroksidan pada ekstrak daun. Seperti disinggung sebelumnya, sifat paradoks antioksidan dan peroksidan dari daun sirih menawarkan manfaat kemoterapi sel kanker dan kemopreventif sel praganas, meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Setelah sel prenoeplastik mengalami transformasi ganas menjadi sel kanker, mereka mungkin hanya dapat dihilangkan melalui strategi kemoterapi, karena setelah menjadi kanker, sel-sel ini telah melampaui kemampuan mereka untuk tindakan kemopreventif. Selanjutnya, fenolik bioaktif daun sirih dapat memfasilitasi penghapusan sel yang baru dimulai, sehingga memastikan bahwa mereka tidak berkembang menjadi kanker. Dengan menandakan bahwa ada beberapa stres di lingkungan, sirih dianggap mempotensiasi stres sistemik dan melawan respon dalam sel normal, yang pada gilirannya memicu upregulasi enzim antioksidan endogen dengan memodulasi faktor transkripsi nuklil eritroid BOA P45 atau NFE2, relate factor 2 NRF2, atau tingkat tiol glutathione atau GSH endogen. Karena aktivasi sistemik dari sistem pertahanan ini, sel-sel yang diinisiasi dapat secara efektif diambil dan dihilangkan mungkin oleh sistem kekebalan. Di sisi lain, pada sel kanker, efek berlawanan dari induksi stres lebih lanjut diamati karena apoptosis diinduksi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa daun sirih menyebabkan aktivasi NRF2 yang mendorong aktivitas antioksidan endogen dan gen sitoprotektif lainnya, dan menghasilkan respon kemopreventif yang dimediasi xenohomesis. Meskipun data ekstensif dari beberapa studi in vivo menunjukkan kemanjuran kemopreventif daun sirih dan konstituennya, akan tetapi terdapat kekurangan pada data klinis yang mendukung. Kesimpulan yang didapatkan pada jurnal ini adalah daun sirih atau pepper betel memiliki senyawa fenolik bioaktif yang memiliki potensi besar untuk melawan kanker mulut, kanker hati, kanker kulit, dan kanker lambung. Terdapat banyak senyawa fitokimia yang bisa dijadikan sebagai kemopreventif dan kemoterapi. Sekian presentasi jurnal nutraceutical pada penyakit kanker dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.